Selanjutnya, kami persilakan Dekan Sekolah Farmasi, Profesor Apoteker I. Ketut Atmiana, MSI PhD, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Andes Tommy Apriantono, MSc PhD. Terima kasih pada Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga masih tetap semangat. Kalau tadi kita sudah mendengarkan tentang berbagai hal tentang coding, kemudian tentang mikroorganisme air limbah. Sekarang Sekolah Farmasi TB juga tidak berbicara tentang obat, tapi kita berbicara tentang kesehatan, kebugaran, dan olahraga. Walaupun tadi malam kita kalah 4-0, tetap semangat Bapak Ibu. Izinkan saya membacakan biodata Profesor Dr. Andes Tommy Apriantono, MSc PhD, di mana Profesor Tommy lahir di Madiun pada tanggal 29 April 1964, di mana beliau tergabung dalam kelompok keilmuan ilmu keolahragaan Sekolah Farmasi TB dengan bidang keahlian sport science atau ilmu keolahragaan. Beliau merupakan anak kedua dari 4 bersaudara, dari Bapak Haji Sudirman almarhum dan Ibu Hajah bin Murdinah almarhum. Prof. Tommy berbahagia dengan keluarga kecilnya, yaitu istri Ibu Emi Fausia, dan dikaruniai anak pertama Amanda Andriani yang telah menikah dengan Ariel Esan Renaldi, serta anak kedua Jordi Adrianto Apriantono. Prof. Tommy menempuh pendidikan di Taman Kanak-kanak Angkasa pada tahun 1970, kemudian melanjutkan sekolah dasar tahun 76 di SD Angkasa, yang selanjutnya SMP di SMP 4 Tasikmalaya, dan kemudian naik tingkat di SMA 1 Tasikmalaya tahun 1982. Kemudian gelar sarjana tahun 1989 di program studi kepelatihan FPOK IKIP Bandung, dan selanjutnya program magister diselesaikan pada tahun 2001 di National Institute of Fitness and Sport in Kanoya, Jepang, serta PhD-nya diselesaikan di Graduate School of Medicine Nagoya University, Jepang pada tahun 2005. Saat ini, Profesor Tommy Apriantono telah membimbing baik sebagai ketua ataupun anggota pembimbing sebanyak 7 mahasiswa program sarjana, 27 mahasiswa program magister keolahragaan dan farmasi, dan 4 mahasiswa program doktor. Kemudian kontribusi Profesor Tommy Apriantono terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang olahraga, dibuktikan dengan 28 publikasi nasional dan 42 publikasi internasional yang telah banyak disitasi oleh para peneliti. Kemudian beberapa kontribusi tersebut tidak terlepas dari bantuan dana hibah penelitian yang diterimanya sebanyak 5 hibah nasional dan 3 hibah internasional dari berbagai pemberi dana, antara lain Ristek Dikti, LPPM ITB,
pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Badminton World Federation, BWF. Sampai saat ini, Profesor Tommy Apriantono telah terlibat dalam beberapa pengembangan institusi dari ITB, sebagai Sekretaris Senat Akademik Sekolah Farmasi ITB, kemudian sebagai Ketua UPT Saraga dan Sabuga ITB, Kepala Program Studi Magister Keolahragaan Sekolah Farmasi ITB, dan pada saat ini beliau merupakan Ketua KK Ilmu Keolahragaan Sekolah Farmasi ITB, serta Kepala Laboratorium Ilmu Keolahragaan dan juga sebagai anggota Senat Akademik ITB. Dengan latar belakang Profesor Tommy Apriantono yang memiliki kegemaran dalam olahraga alam, telah banyak kontribusinya pada beberapa organisasi serta asosiasi antara lain Mahacita UPI, Wanadri, PSSI, Pemprov Jabar, dan sekarang beliau merupakan Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Barat. Selain itu, Profesor Tommy Apriantono merupakan editorial member pada International Journal of Human Movement and Sport Science yang diterbitkan oleh Horizon Research Publishing USA, dan sebagai Chief Editor pada Jurnal Sains Keolahragaan dan Kesehatan yang diterbitkan oleh Sekolah Farmasi ITB. Beberapa penghargaan telah diraih Profesor Tommy Apriantono, yaitu sebagai pemenang peneliti International Research Grant dan sebagai speaker lecturer dari Badminton World Federation, BWF, dan BPAC. Kemudian penghargaan yang didapat dari ITB, yaitu penghargaan bidang pengajaran pada tahun 2015, serta penghargaan Satya Lencana 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2018. Berkaitan dengan kegemaran atau hobi, Prof. Tommy Apriantono mungkin sudah terlihat dari CV-nya tadi, memiliki hobi lari lintas alam serta arung jeram yang tidak lepas dari aktivitas beliau sewaktu muda. Demikian kurikulum vitae Profesor Tommy Apriantono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, kami persilakan Profesor Dr. Andes Tommy Apriantono, MSc, PhD, untuk menyampaikan orasi ilmiah. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik, Rektor, para wakil rektor dan sekretaris ITB atau yang mewakili, Ketua Forum Guru Besar, para dosen, keluarga dan tamu undangan baik di Aula Barat dan dari Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memaparkan sebagian penelitian dan inovasi yang telah kami lakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan sehingga dapat terjalin kolaborasi berikutnya. Pada orasi ilmiah ini akan dijabarkan mengenai inovasi yang telah dikembangkan dengan peran ilmu keolahragaan terhadap olahraga kesehatan, olahraga prestasi dan injury preventif pada olahraga bulu tangkis dan sepak bola. Ini sih pembahasannya. Berikutnya bicara mengenai olahraga prestasi, Olimpiade adalah multi event yang tertinggi, sehingga setiap negara berlomba-lomba menjadi yang terbaik dengan meraih medali emas sebanyak-banyaknya. Olimpiade Athena 1896 adalah Olimpiade pertama di era modern, mengutamakan partisipasi dan persahabatan. Juara adalah prioritas kedua. Akan tetapi pada Olimpiade Berlin 1936 atau Olimpiade ke-11
Adolf Hitler memanfaatkan sebagai promosi pemerintahannya, di mana rasa Arya adalah yang terunggul dibanding ras lainnya. Akan tetapi saat itu, Jesse Owens, pelari kulit hitam dari Amerika Serikat, berhasil mendapatkan 4 medali emas atletik dan mempermalukan Jerman sebagai tuan rumah. Berikutnya, Olimpiade Tokyo 1964 adalah merupakan olimpiade pertama yang diselenggarakan di benua Asia. Bukti kebangkitan kembali negara Jepang pasca kekalahan pada Perang Dunia Kedua. Shinkansen resmi sebagai bukti keunggulan teknologi dan prestasi olahraga Jepang urutan ketiga setelah Amerika Serikat dan Uni Soviet. Berikutnya, Olimpiade Beijing 2008 adalah prestasi olahraga dan ekonomi Tiongkok, di mana meraih medali emas terbanyak, dan setelah Olimpiade, pengunjung pariwisata di Tiongkok meningkat. Akan tetapi, tujuan olahraga bukan hanya untuk prestasi, tetapi untuk kesehatan juga tidak kalah pentingnya. Gambar kiri adalah penyakit yang paling tinggi menyebabkan kematian di dunia adalah penyakit kardiovaskuler, diikuti kanker, penyakit yang berkaitan dengan sistem pernafasan, dan diabetes. Sedang sebelah kanan adalah jenis penyakit kardiovaskuler yang paling banyak menyebabkan kematian di Amerika. Paling besar adalah jantung koroner, diikuti stroke, gabungan penyebab penyakit kardiovaskuler, minor lainnya hipertensi, gagal jantung, dan penyakit arteri koroner. Slide ini menunjukkan penyakit yang menjadi tanggungan BPJS tahun 2021. Kasus di Indonesia hampir sama dengan negara lainnya, di mana penyakit jantung menduduki penyakit dengan beban klaim tertinggi, diikuti diabetes, kanker, dan stroke. Bapak dan Ibu sekali yang saya hormati, ITB melihat pentingnya olahraga untuk kesehatan karena alumni ITB banyak yang sakit di masa produktifnya. Mata kuliah olahraga untuk ITB diresmikan tahun 1990 oleh Rektor ITB Profesor Wiranto Aris Munandar. Pentingnya mata kuliah tercermin dari pandangan Profesor Wiranto yang menyebut, olahraga adalah simulasi kehidupan dan ujung tombak kehidupan masa depan. Mahasiswa akan terasah dengan sikap terampil dan cekatan yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari, terutama kecepatan dalam mengambil keputusan. Profesor Indrajati Sidi yang saat itu menjabat sebagai pembantu Rektor 3 ITB menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan mata kuliah olahraga adalah untuk membentuk mahasiswa yang tangguh, sehat, dan bersosialisasi baik, sehingga dapat memberikan pengabdian optimal kepada masyarakat dan bangsa dalam jangka waktu yang panjang dengan kehidupan yang sehat. Presentasi kebugaran mahasiswa ITB ketika tes di awal dan tes di akhir mengalami perubahan. Walaupun demikian, lebih dari 60% mahasiswa masuk dalam kategori jelek dan jelek sekali. Meskipun demikian, kelulusan mahasiswa TPB ITB pada mata kuliah olahraga rata-rata lulus 96-98%. Dengan rincian terbesar adalah A 61,7% dan rata-rata AB 19%. Artinya, dengan demikian mahasiswa TPB ITB mendapat nilai yang baik, tetapi kebugarannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kurikulum 2024 terjadi perubahan pada sistem penilaian menjadi pass and fail. Mahasiswa harus melaksanakan tes lari 2,4 km atau Cooper test. Mahasiswa harus mampu melewati batas waktu yang telah ditetapkan, yaitu untuk putra di bawah 14 menit dan untuk putri di bawah 18 menit. Angka tersebut merupakan batas kategori cukup atau fair agar lulus mata kuliah olahraga, maka mahasiswa diwajibkan melakukan latihan mandiri. Jadi semester berikutnya ketika mahasiswa tidak lulus, kita kasih kesempatan 2 bulan untuk latihan, setelah itu silakan datang kembali untuk tes. Bapak dan Ibu sekalian, VO2 max mahasiswa TPB ITB dibanding dengan rekan-rekan yang seusianya di Jepang, Cina, dan Amerika Serikat jauh di bawah. Dampaknya diperkirakan bahwa di masa mendatang, penyakit degeneratif akan menjadi permasalahan. Karena semakin rendahnya cardiorespiratory fitness akan meningkatkan risiko terkena penyakit degeneratif.
negara Jepang, Australia, dan Amerika Serikat untuk meningkatkan partisipasi olahraga generasi mudanya, melakukan penambahan jam olahraga dan wajib memiliki 1 ekstrakurikuler tingkat kebugaran yang baik. Sebaliknya dengan Indonesia, mata pelajaran olahraga dihilangkan pada semester 6, baik SMP maupun SMA, yang akan mengakibatkan penurunan tingkat kebugaran sehingga akan meningkatkan risiko penyakit degeneratif. Olahraga kesehatan menjadi prioritas pertama dan harus dibiasakan sejak usia dini untuk meningkatkan indeks kebugaran di masyarakat Indonesia dan menciptakan calon atlet berprestasi berikutnya. Sedangkan 2, semakin seseorang mencapai kebugaran yang baik, maka tingkat risiko terkena suatu penyakit degeneratif akan semakin rendah. Sehingga beban negara untuk membayar asuransi akan semakin berkurang. Ilmu olahraga adalah disiplin ilmu yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip ilmiah dan teknologi dengan tujuan meningkatkan prestasi olahraga. Pada akhir abad ke-20 terjadi perluasan ilmu olahraga yang luar biasa. Di beberapa negara yang memiliki tingkat prestasi olahraga internasional, penerapan ilmu olahraga adalah bagian sistem untuk mengembangkan atlet elit. Berikut ini ada penelitian mengenai bulu tangkis. Tujuan utamanya dari penelitian ini adalah untuk mengukur variabel internal, fisiologi, dan aktivitas eksternal selama pertandingan pada kategori tunggal putra dan putri pada saat pertandingan. Penelitian ini dilakukan pada atlet PB Jaya Raya dengan sampel 7 atlet putra dan 7 putri kategori tunggal dengan tes laboratorium serta simulasi pertandingan. Hasil lab menunjukkan perbedaan VO2 max antara pria dan wanita signifikan berbeda, di mana pria rata-rata 50,23 ml per menit per kilogram berbanding dengan 46,3 ml untuk wanita. Namun heart rate maksimal, laktat sebelum dan sesudah tes tidak ada perbedaan yang signifikan. Rata-rata waktu rally dalam pertandingan antara putra dan putri atau pria dan wanita tidak signifikan berbeda. Periode istirahat rata-rata berbeda signifikan di mana putra lebih singkat 10,9 detik berbanding dengan 12,91 detik. Dan efektif bermain sebaliknya putra lebih singkat yaitu hanya 24,4 detik berbanding dengan wanita atau putri 28,1 detik. Hasil uji lapangan menunjukkan terdapat perbedaan signifikan volume oksigen yang dikonsumsi saat pertandingan. Putra 40,33 ml berbanding dengan 33,08 ml. Selain itu terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai variabel minute ventilation dari paru-paru putra 54,9 dan putri 40,53. Dan energi expenditure atau energi yang digunakan putra lebih tinggi 12,81 kilokalori per menit, sedangkan putri 5,71 kilokalori per menit. Berikutnya tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakteristik fisiologi atlet junior bulu tangkis Indonesia kategori ganda putra melalui uji laboratorium dan uji lapangan. Respon fisiologi seperti laktat sebelum dan setelah pengujian, denyut nadi maksimal serta VO2 max dianalisis. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata laktat pos setelah pada tes laboratorium signifikan lebih tinggi yaitu 12,3 milimol berbanding dengan tes di lapangan 4,6 milimol. Dan nilai rata-rata peak denyut jantung pada tes laboratorium juga signifikan tinggi 186 berbanding 152. Dengan kata lain saat pertandingan itu sekitar 81% dari denyut nadi maksimal dan laktatnya pun 37% dari saat VO2 max. Dari karakteristik pertandingan yang dianalisis, waktu bermain atau rally yang paling sering terjadi adalah berlangsung di bawah 15 detik, yaitu 96,5%. Sedangkan lebih dari 15 detik tetapi kurang dari 1 menit hanya 3,5%. Sedangkan rata-rata waktu bermain lebih singkat dibandingkan dengan waktu istirahat. Di bulu tangkis bermainnya 11,3 detik, istirahatnya 12,6 detik. Dari hasil penelitian ini diketahui apabila sistem energi yang dominan digunakan saat pertandingan bulu tangkis pada ganda putra adalah anaerobic system, di mana sistem ATP PC-nya 96,5%, sisanya adalah glikolisis asam laktat 3,5%.
Berikutnya, tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam membuat format pertandingan dan perancangan program pembinaan sepak bola usia dini atau grassroots. Analisis ditampilkan dari dua sisi berdasarkan beban internal dan eksternal. Internal menggunakan polar heart rate monitor, sedangkan eksternal sistem GPS dengan apapun. Slide ini menggambarkan bahwa P1 dan P2 fase grup, P3 fase semifinal, dan P4 fase final dan perebutan juara 3. Perbedaan antara P1 dan 2 itu B perbedaan P1 dan 3, C perbedaan antara P1 dan 4, D perbedaan antara 2 dan 3, E perbedaan antara 2 dan 4, F perbedaan antara semifinal dan final. Pada beban internal denyut jantung rata-rata, perbedaannya adalah di C antara pertandingan 1 dan 4, sedangkan E dan E antara pertandingan 2 dan 4. Sedangkan pada skala RPI-BOH, RPI itu adalah skala persepsi kelelahan, signifikan berbeda di B, yaitu perbedaan antara P1 dan P3, C perbedaan P1 dan P4, D perbedaan antara P2 dan 3, dan E perbedaan antara pertandingan kedua dan pertandingan keempat. Sedangkan denyut nadi maksimal tidak ada perbedaan yang signifikan. Sedangkan pada beban eksternal, yaitu total jarak lari, ada pada C, yaitu pertandingan antara 1 dan 4, kemudian E pertandingan antara 2 dan 4, dan F pertandingan antara 3 dan 4. Pada jarak sprint, signifikan pada C, yaitu perbedaan antara P1 dan P4. Pada kecepatan tidak ada perbedaan yang signifikan. Sedangkan analisa berdasarkan posisi, A perbedaan antara pemain bertahan dengan gelandang, B perbedaan antara pemain bertahan dengan penyerang, C perbedaan antara pemain gelandang dan penyerang. Tabel 3, rata-rata denyut jantung berbeda signifikan, yaitu di A antara pemain bertahan dengan gelandang, juga B pemain bertahan dengan penyerang. Artinya denyut nadi paling rendah ada di pemain bertahan. Demikian hanya dengan maksimal denyut jantung signifikannya sama antara pemain bertahan dan gelandang dan pemain bertahan dengan penyerang. Sedangkan untuk skala kelelahan RPI, perbedaan signifikan di D, perbedaan antara pemain bertahan dengan penyerang, di mana penyerang lebih lelah, dan C perbedaan antara pemain gelandang dengan penyerang juga lebih lelah. Total jarak perbedaan signifikan di A antara pemain bertahan dan gelandang. Jadi gelandang paling mobilitasnya tinggi. Jarak sprint berbeda signifikan di A pemain bertahan dengan gelandang, dan B perbedaan antara pemain bertahan dengan penyerang. Sedangkan kecepatan lari berbeda signifikan di A, itu perbedaan antara pemain bertahan dan gelandang. Dari pendekatan ilmu keolahragaan, selain dapat membantu pelatih dalam membuat program latihan yang tepat, juga dilakukan untuk injury preventif. Kombinasi analisis antara external load menggunakan analisis gerak GPS dengan internal load menggunakan analisis denyut jantung atau heart rate monitor dapat memprediksi resiko cedera karena kelelahan pada sepak bola usia dini, terutama ketika pemain atau anak-anak bertanding beberapa kali di hari yang sama. Kesimpulan paparan ini, rendahnya minat anak-anak dan remaja terhadap kegiatan olahraga, selain akan meningkatkan resiko terkena penyakit degeneratif, juga akan menurunkan potensi terhadap olahraga prestasi dan sebaiknya menjadi prioritas nasional sebagai fondasi pengembangan olahraga prestasi. Negara-negara berprestasi di olahraga seperti Jepang dan Australia yang sebelumnya fokus menjadi terbaik di Olimpiade saat ini bergeser pada fokus peningkatan partisipasi olahraga dan kebugaran masyarakat. Sebelum saya mengakhiri orasi ilmiah ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat, Rektor, para Wakil Rektor, dan Sekretaris ITB periode 2020-2024, Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar, Dekan Sekolah Farmasi, Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Ketua dan Sekretaris anggota Senat ITB. Berikutnya juga terima kasih untuk tim penilai angka kredit atau TPAK Sekolah Farmasi dan TPAK Institut Teknologi Bandung. Saya juga ucapkan terima kasih kepada senior dosen sekolah farmasi yang pernah bersama-sama di sekolah farmasi periode 2005 sampai 2018, Profesor Omar Ruslan,
Profesor Slamet Ibrahim, Profesor Elin Yulina, Profesor Yayat Cahyati, Profesor Andrianus yang hari ini hadir, terima kasih Pak. Profesor Jesse Pamuji, terima kasih Ibu. Profesor Tutus Kusdinar, Profesor Sundani Nurono, Profesor Sukrasno, Profesor Asep Gana almarhum, dan Profesor Sukma Jaya Asari, terima kasih Pak Sukma yang hadir. Profesor Marlia Singgi Wibowo dan Profesor Daryono Hadi. Juga saya ucapkan terima kasih kepada anggota kelompok ilmu keolahragaan, Pak Samsul Bahri, Ibu Rini, Ibu Nia, Pak Kusnaidi, Pak Didi, Pak Dodi Abdul Karim almarhum yang hari ini diwakili istri mendiang, Pak Fahmi Hasan, Pak Agung, Pak Rudi, dan Tendik Pak Suherlan. Para pembimbing dan pemberi rekomendasi. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Lati Latifah, Profesor Indra Jati Sidi yang hari ini hadir, Profesor Kadarsa Suryadi, Profesor Yayat Cahyati, Profesor I Ketut Atnyane, Profesor Sukrasno, Profesor Andi Isra Mahyudin, terima kasih Pak. Profesor Supriyadi, Pak Supri juga terima kasih. Profesor Sahrial Bahtiar, Profesor Adang Suherman, Profesor Nur Hasan, Profesor Joko Pekik, juga pembimbing saya saat S3, Profesor Yasuo Ikegami, dan kemudian Profesor Hiroyuki Nunome, dan Profesor Shinji Sakurai. Profesor Indra Jati, terima kasih, saya pernah menjadi bagian dari keluarga MU, di mana almarhum Profesor Wiranto sebagai tokohnya. Selanjutnya juga terima kasih untuk Profesor Bermawi Iskandar, Profesor Tata Cipta Dirgantara, dan Profesor Suprianto yang membantu pelaksanaan mata kuliah biomekanika olahraga dan tes dan pengukuran fisiologi. Kemudian Bu Indria Herman dan Pak Widya Wardana atau Pak Doni yang sama-sama kita membuatkan penelitian dengan BWF. Kemudian Pak Ferry yang bersama-sama mengajar biomekanika olahraga. Mas Bagus, Sri Indah, Yudit, Gifran, kemudian Beni yang sekarang membantu di pelaksanaan kuliah. Profesor Bermawi, saya terima kasih pernah dipercaya menjadi bagian tim Bapak saat menjadi Wakil Rektor Akademi Kemahasiswaan. Juga keluarga tercinta, terima kasih kakak almarhum Agus Budi Satrio yang hari ini diwakili istri mendiang Teh Lilis dan keponakan Tia dan suaminya Tio dan putranya Aufa. Terima kasih adik tercinta Heti Desiati dan suami Yaya Teja yang hari ini hadir. Juga untuk adik almarhumnya ini Yuniarti yang pernah bersama-sama tumbuh dalam keluarga yang bahagia. Terima kasih untuk keluarga besar Bapak Mertua almarhum Haji Kamaludin bersama kakak dan adik ipar beserta keponakan yang hari ini hadir, kakak ipar Mbak Eti. Juga besan keluarga besar Insinyur Suparwoto Darmo Putro dan Ibu Oti Suparwoto, terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk istri tercinta Emi Fauzia bersama anak-anak Amanda Adriani dan Jordi Apriantono dan menantu Ariel Ehsan Renaldi. Terima kasih untuk kasih sayangnya, kesabaran, dan dukungannya. Terima kasih untuk kedua orang tua tersayang. Jadi almarhum ayah saya adalah seorang TNI yang mengajarkan kedisiplinan sejak saya kecil. Sedangkan ibu almarhumah adalah seorang guru yang selalu mengejarkan ketekunan dan memiliki empati. Terima kasih tak terhingga untuk seluruh doa, bimbingan, dan kasih sayangnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan di tempat mulia di sisinya, serta menyayangi bagaimana mereka menyayangi di waktu kecil. Terima kasih juga untuk guru-guru serta teman di SD Angkasa, SMP Negeri 4, Tasikmalaya, SMA 1. Terima kasih, ini sahabat saya sejak Taman Kanak, Tri dan Rudi yang biasa teman bermain sepak bola. Para sahabat kepelatihan UPI 83. Para sahabat selama menempuh pendidikan khususnya doktor di Universitas Nagoya, Pak Aswan, Pak Irwan Melano, dan Pak Dudi. Terima kasih pernah bersama-sama kita kuliah di Nagoya selama 4 tahun. Kemudian juga terima kasih untuk PB Jaya Raya, PB Mutiara, dan PB Taki yang mengizinkan kami untuk melakukan penelitian bersama kakak ilmu keolahragaan. Terima kasih juga untuk Perhimpunan Penemu Rimba dan Pendaki Gunung. Terima kasih Kang Teddy Kardin dan Kang Edi Sujana yang pernah mendidik penulis untuk selalu tabah sampai akhir. Tabah bukan pada langkah 100, bukan pada langkah 1000, tapi tabah sampai akhir. Juga teman saudara seangkatan Topan Rawa dan Rukmansyah untuk persaudaraannya.
Terima kasih untuk PSSI Pusat. Di sini hadir Ibu Wakil Ketua Umum, Ibu Tisa Destria, juga Asprov PSSI Jawa Barat. Bapak dan Ibu sekalian, ketika saya masuk menjadi dosen ITB tahun 92, saya tidak punya senior dan saya juga tidak punya pembimbing. Karena saya S1-nya ada di UPI. Tetapi alhamdulillah saya memiliki atasan yang sangat visioner, yang membimbing dan mengarahkan bidang studi yang saya ambil, baik S2 maupun S3. Beliau adalah Profesor Dr. Suharja, yang saat itu Kepala UPT Olahraga dan Koordinator MKOL. Dan ketika saya mengalami jatuh bangun untuk studi S2 dan mendirikan program Magister Sains Keolahragaan, saya banyak dibantu dan dibimbing oleh Profesor Wiranto Aris Munandar. Karena itu jabatan fungsional tertinggi ini saya dedikasikan kepada Profesor Insinyur Wiranto Aris Munandar dan Profesor Suharja, karena tanpa peran beliau berdua, saya tidak akan pernah mencapai capaian tertinggi ini. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi ini. Terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perjalanan panjang ini, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. Izinkan saya membacakan kode kehormatan. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan Guru Besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 16 November 2024, Profesor Tommy Apriantono. Terima kasih. Penandatanganan dokumen kode kehormatan di hadapan Ketua Forum Guru Besar ITB. Kami silakan kepada Profesor Joko Supriyanto, Profesor Herto Dwi Arisyadi, dan Profesor Tommy Apriantono untuk menempati tempat di depan panggung. Kami silakan kepada Profesor Joko Supriyanto untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Selanjutnya, kami silakan kepada Profesor Herto Dwi Arisyadi untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Selanjutnya, kami silakan kepada Profesor Tommy Apriantono untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Pembacaan doa
oleh Profesor El Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sejenak menghadirkan hati dan pikiran kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar untayan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya kembali memandu doa ini dengan tata cara Islam dan kepada saudara-saudara non-muslim dimohon menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa dika azimi sultanik. Allahumma ya Allah, hari ini kami berkumpul di aula Barat ITB ini bermunajat kepadamu ya Rabb. Karena kami tahu tiada tempat meminta dan bermunajat kecuali kepadamu. Sebagaimana engkau sabdakan, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan doa kamu. Dengan segala kerendahan hati kami berharap kepadamu ya Allah, agar untayan doa-doa kami engkau kabulkan. Lindungilah kami dari perkataan dan amal yang membuat tidak terkabulkannya doa-doa ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, siang hari ini atas kehendak, izin dan ridho-Mu ya Allah, kami sedang menyelenggarakan kegiatan orasi 3 orang guru besar ITB, Profesor Joko Supriyanto, Profesor Herto Dwi Arisyadi, dan Profesor Tommy Apriantono. Engkau saksikan ya Allah wajah-wajah bahagia kami, terutama GB guru besar yang sedang melakukan orasi ilmiah beserta keluarga. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas karunia ini, maka limpahkanlah keberkahan dan keridhaan-Mu atas kelancaran acara ini. Jadikanlah gelar tertinggi dalam bidang akademik ini sebagai sarana untuk semakin meningkatkan kedekatan dengan-Mu ya Rabb. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah kemampuan dan kecakapan serta tunjukkan jalan bagi para guru besar tersebut untuk selalu mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi dan inovasi sesuai dengan bidang masing-masing, sehingga terus memberikan manfaat yang banyak bagi kemaslahatan dan kesejahteraan manusia, kemandirian dan kemajuan bangsa dan negara. Jadikanlah kontribusi tersebut menjadi catatan amal kebaikan sebagai bekal dalam menjalankan kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Ya Allah, Ya Malikul Quddus, mudahkanlah dan janganlah Engkau persulit usaha dan upaya kami semua dalam melakukan perbaikan dari berbagai aspek kehidupan dan pekerjaan kami. Jernihkanlah hati dan pikiran kami agar dapat membaca isyarat-Mu di alam ini. Berikanlah keikhlasan dan kekuatan tekad dan pikiran agar kami mampu berperan aktif dalam mengubah perilaku diri dan masyarakat menjadi lebih sehat, cerdas, inovatif dan kreatif. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengambil pelajaran di masa lalu untuk dijadikan kekuatan dalam meraih peluang dan harapan indah di masa depan. Kehidupan yang lebih mapan dalam situasi yang aman dan nyaman dan Engkau ridhoi ya Allah, sesuai dengan harapan dan impian kami. Bimbinglah kami untuk selalu berpegang teguh kepada nilai-nilai kebaikan, kejujuran, integritas, sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai yang kami anut. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wal arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, jadikanlah yang hak itu betul-betul hak dalam hati kami, dalam diri kami, dan berikan kami kekuatan untuk mengikutinya dan menegakkannya. Jadikanlah yang batil itu betul-betul batil dalam diri kami, dan berilah kami kekuatan untuk dapat menghindari dan menolak kebatilan itu. Ya Allah, Ya Rabbana, berikanlah kami kesempatan memperoleh rezeki yang halal dan barokah, sehingga kami dapat mewujudkan keluarga
dan masyarakat yang sejahtera dan diridhoi. Sisipkanlah ke dalam hati kami kejernihan dan kelapangan. Terangkanlah hati kami dengan cahayamu dan kasih sayangmu, agar hidup ini lebih bermanfaat baik untuk kami maupun bagi bangsa kami. Ya Allah, mujibud da'wat, luruskanlah hati kami dalam segala niat, agar mampu ikhlas berbuat dalam kehidupan yang semakin berat. Jadikanlah kami kerabat dan umat dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Kuatkanlah hati kami ya Allah, agar tetap iman dan taat selama hayat sebelum wafat. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala kesalahan dan kekhilafan kami, orang tua, guru-guru kami dan pemimpin kami di ITB dan bangsa ini, baik yang telah Engkau panggil maupun yang masih hidup bersama kami, sehingga kami mampu menjalankan hidup ini sesuai dengan ketentuan-Mu ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk berbuat kebaikan di dunia ini, sehingga kelak kami dapat menghadap-Mu dengan wajah berseri atas segala kebaikan yang telah kami kerjakan. Rabbana innana nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratul maut wa najatan minan nar wa afal indal hisab. Rabbana faghfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Hadirin yang kami hormati, kita bersama-sama telah mengikuti rangkaian acara sidang orasi ilmiah Guru Besar ini dengan baik dan khidmat. Materi yang disampaikan dalam orasi ini telah memperkaya hasanah pengetahuan kita tentang teori desain dan teori coding, panorama kombinatorika aljabar, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Djoko Supriyanto, SSI, MSI, PhD. Kita juga telah memperkaya wawasan kita mengenai peran komunitas mikroorganisme dalam pengelolaan lingkungan air secara terintegrasi, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Herto Dwi Aryadi, ST.MT. Selain itu, kita juga telah memperkaya wawasan kita tentang peran ilmu keolahragaan terhadap olahraga kesehatan, olahraga prestasi, dan injuri preventif pada olahraga bulu tangkis dan sepak bola, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Andes Tommy Apriantono, MSI, PhD. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan orasi siang hari ini telah hadir para guru besar Institut Teknologi Bandung, baik yang aktif, purna bakti maupun emeritus. Mohon kiranya para guru besar ITB yang ada di panggung maupun yang ada di floor untuk bisa berdiri. Enggak Pak, yang di mana? Inilah para guru besar kami, sebagian dari 250 guru besar ITB. Terima kasih Bapak, Ibu, Pak. Selain itu juga hadir bersama kita dari perguruan tinggi lain, Profesor Yonik Meliawati Yustiani dari Universitas Pasundan, Profesor Kiki Arianti Sugeng dari Universitas Indonesia, Profesor Andri Alamsyah dari Telkom. Dari BRIN ada beberapa orang, Profesor Didi Rosiadi, Dr. Esa Prakasa, Dr. Risnandar,
Dr. Hari Septanto. Terima kasih. Kemudian juga hadir Bapak Gunarto Seco Diputro dari Bank Muamalah Indonesia. Kemudian ini mungkin kita semua kenal, tapi jangan diinteng-inteng di malam ya. Ibu Ratu Tisha Destria. Terima kasih Bu. Kemudian Insinyur Teddy S. Kardin dari Wanadri. Dan juga ini tadi apresiasi dari Profesor Tommy Priantono untuk keluarga dari Profesor Wiranto Aris Munandar yang diwakili oleh Ibu Ariyati Aris Munandar. Kemudian juga dari keluarga Bapak Suharja, Ibu Suharja Dewi Rahari. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir secara langsung di Aula Barat dan secara virtual melalui Zoom Meeting atas perhatian dan kesabarannya mengikuti sidang orasi ilmiah ini sampai dengan selesai. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB pada hari ini resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada hari ini telah selesai. Selanjutnya, kami mohon kepada Profesor Joko Supriyanto beserta keluarga inti, Profesor Herto Dwi Arisyadi beserta keluarga inti, dan Profesor Tommy Apriantono beserta keluarga inti untuk menempati tempat di depan panggung. Kepada Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat, Ketua Senat Akademik, Ketua Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar, para dekan, dan Ketua Sekretaris dan anggota Senat Fakultas Sekolah, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat. Kepada seluruh tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kepada anggota Forum Guru Besar ITB dan tamu kehormatan yang berada di sisi kursi undangan, kami persilakan untuk menyampaikan ucapan selamat di depan panggung utama.
Kami mohon kerjasama seluruh tamu undangan untuk tetap di tempat, hingga para guru besar pemberi orasi ilmiah telah siap di depan foto booth. Kami silakan kepada Profesor Joko Supriyanto beserta keluarga inti untuk menuju foto booth di sisi selatan. Kepada Profesor Herto Dwi Arisyadi beserta keluarga inti dan Profesor Tommy Apriantono beserta keluarga inti, kami silakan untuk menuju foto booth di sisi utara. Kepada seluruh tamu undangan, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Profesor Joko Supriyanto, Profesor Herto Dwi Arisyadi, dan Profesor Tommy Apriantono. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir secara luring di Aula Barat, serta yang mengikuti acara ini secara daring melalui Zoom Meeting. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai bertemu pada sidang orasi ilmiah selanjutnya.